Shalom, jemaat GBIS Yerusalem Baru yang dikasihi Tuhan, jemaat yang disayang Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama mempersiapkan hati kita dalam ibadah online di minggu yang keempat di bulan ini. Mari kita bawa persembahan yang terbaik, ucapan syukur yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Kita serahkan hidup kita, biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin, dan biarlah Roh Kudus Tuhan membawa hidup kita semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Jamahanmu berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembah. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu menyembahmu, di altarmu menyembahmu.
Ini setiap kami Tuhan, jemaat Tuhan GBS Yerusalem Baru, dimanapun kami berada saat hari ini, kami tetap rindu memuji dan memuliakan Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami bersama-sama bersekutu di dalam ibadah online ini Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau mengucap terima kasih kepada Tuhan atas semua yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kami. Biarlah Tuhan, Tuhan pimpin kami semua, dimanapun kami berada, pribadi lepas pribadi berada Tuhan. Biarlah kami tetap memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan biarlah kami tetap bersungguh-sungguh dalam ibadah online ini. Dan kami rindu Tuhan, Roh Kudus Tuhan melawat setiap kami pribadi lepas pribadi dimanapun kami berada. Dan kami percaya Tuhan, saat kami serahkan hidup kami, totalitas hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu, dan Roh Kudus-Mu tinggal dalam hidup kami percaya Roh-Mu akan memimpin kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi setiap kami yang melayani, yang mengambil bagian dalam ibadah online hari ini. Biarlah Tuhan mau pakai kami menjadi saluran berkat buat semua jemaat GBS Yerusalem Baru yang saat hari ini sedang beribadah online. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah online hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dimanapun saat hari ini Bapak Ibu Saudara berada, mari kita tidak perlu ragu lagi untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Karena Dia yang akan selalu memimpin hidup kita, Dia yang akan menuntun hidup kita, dan Dia yang akan memelihara kita. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Kau Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Selamanya.
Engkau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Beri sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan hari ini. Amin. Haleluya. Orsmon, Sorenton, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Di Orsmon, Sorenton, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Jemaat GBI Yerusalem Baru yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk penaburan akan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar lagi tertanam dalam hati kita, berakar bertumbuh menghasilkan buah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita pujikan Roh Allah yang hidup memenuhi kita, dan biarlah Roh Allah itu memulihkan hidup kita. Roh Allah yang hidup penuhiku,
Curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjauhkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Curahkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjauhkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjauhkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran Bapa, kami mengucap syukur buat kesempatan kami kembali beribadah, walaupun secara online dan kami tidak bisa bertatap muka secara langsung, terpisahkan oleh waktu dan jarak. Tapi kami yakin dan percaya, kami tetap berada di dalam hadirat Tuhan, dan dalam kesempatan sebentar kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi saya hamba-Mu dan jemaat yang mendengar dengan roh yang sama, yaitu Allah Roh Kudus, mengurapi kami semua dan memimpin kami di dalam melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Mu. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Roh Kudus memimpin kita. Saudara, sekarang untuk melakukan perjalanan jauh dan asing tidak sulit karena ada sebuah alat di kendaraan kita yang namanya GPS, saudara. Kalau dulu sebelum ada teknologi satelit GPS ini, maka
GPS singkatannya adalah kepanjangan dari gunakan penduduk setempat. Artinya kita harus turun dari mobil, bertanya pada penduduk setempat, kemana arah kota A atau arah yang kami akan tuju, dan saudara menyebut suatu jalan tertentu. Tetapi sekarang tidak lagi menggunakan penduduk setempat, saudara, tetapi menggunakan satelit yang mengorbit mengelilingi bumi, dan itu siap untuk memimpin perjalanan kita yang mungkin asing dan kita tidak tahu arah dari jalan atau kota yang kita tuju. Saudara, begitu juga pada pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan berjudul Roh Kudus memimpin kita. Pribadi Allah Tritunggal, yaitu Allah Roh Kudus, siap memimpin saudara. Persoalannya adalah apakah kita mau berserah dan menyerahkan semua kendali dalam hidup kita untuk dipimpin Allah Roh Kudus? Mari kita melihat sebuah sejarah yang terjadi di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 16 yang dialami oleh Rasul Paulus ketika memulai perjalanan misi yang kedua. Kisah Rasul 16 kita baca ayat 5 sampai 10. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan, ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua, Rasul Paulus berhasil merambah daerah baru di benua Eropa, saudara. Dan kota yang pertama yang dia injak di benua itu adalah Makedonia, lalu tidak jauh kemudian kota Filipi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa kali Paulus dicegah oleh Allah Roh Kudus supaya tidak masuk ke kota-kota lain di Asia, tetapi ke benua baru yaitu di Eropa. Dan dimulai dengan sebuah penglihatan, sebuah vision. Ada orang Makedonia yang melambai-lambaikan tangan dan berkata, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Dan setelah Paulus melihat penglihatan itu, mereka mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Ini menarik, saudara, karena melalui perjalanan yang pertama dari misi penginjilan yang dilakukan oleh Paulus dan rombongan, mereka berhasil luar biasa. Mereka mengalami panen jiwa-jiwa. Ayat 5 tadi mengatakan bahwa jemaat diteguhkan dalam iman. Wow, luar biasa. Tidak hanya secara kualitas jemaat diteguhkan iman mereka, tetapi secara kuantitas makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Saudara, yang pertama-tama kita belajar, Roh Kudus memimpin kita melebihi logika kita, saudara. Menarik bahwa Paulus tidak berkesempatan berlama-lama menikmati panen jiwa yang begitu besar. Secara rohani, iman jemaat diteguhkan, secara jumlah mereka berkembang luar biasa. Tentu saja kalau kita menempatkan diri dalam situasi Paulus,
kita tinggal ongkang-ongkang kaki, tinggal santui, ya, bukan santai, sekarang istilahnya santui, saudara. Karena apa? Karena Paulus tinggal menikmati jerih lelahnya dalam mengabarkan Injil. Kalau menggunakan logika, buat apa cari susah? Paulus sudah menikmati apa yang dia tabur, jerih lelah yang begitu luar biasa, dan jemaat berkembang penuh, saudara. Sebagai hamba Tuhan, dia tinggal menikmati upah, baik upah secara rohani maupun upah secara materi dari hasil pelayanannya. Tetapi seperti kitab Yesaya pasal 55, ayat 8 dan 9 berkata, tetapi rancanganku, kata Tuhan, bukanlah rancanganmu. Jalan-jalanku bukanlah jalan-jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Sebab seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalan-jalanku dari jalan-jalanmu, dan rancanganku, kata Tuhan, dari rancangan-rancanganmu. Saudara, kehendak Tuhan bukan Rasul Paulus supaya menikmati hasil jerih lelah pelayanannya. Roh Kudus memimpin dia untuk berjalan merambah sebuah daerah baru, yaitu benua Eropa. Sebuah tantangan yang besar diteguhkan oleh vision supaya Paulus menyeberang kemari, menyeberang ke benua baru di Eropa dan mendarat di Makedonia. Kota yang kedua adalah Filipi, saudara. Tanpa Paulus perhitungkan sebelumnya, Paulus dan Silas ternyata sudah ditunggu oleh penjara di Filipi. Mari kita lanjutkan membaca Kisah Rasul pasal 16 ayat 22 sampai ayat 26. Kisah para Rasul pasal 16, ayat 23 sampai ayat 26. Setelah mereka berkali-kali didera, dipukuli, dilecut, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi, perhatikan baik-baik saudara, terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Kota yang kedua di Filipi. Ternyata Paulus dan timnya betul-betul terkejut. Apa yang mereka alami tentu saja di luar dugaan mereka sebelumnya. Karena ada penjara, tidak hanya penjara menunggu mereka, tetapi siksaan, dipukuli, didera. Buru-buru saudara menikmati hasil pelayanan dari perjalanan yang pertama. Perjalanan yang kedua kali ini dimulai dengan pukulan, siksaan, penjara, bahkan kaki mereka dipasung dengan kuat. Saudara, kalau menuruti daging, Paulus mungkin menangis, mungkin meratap, mungkin bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah seperti ini upah yang saya terima untuk mengabarkan Injil di benua baru? Tuhan, kenapa Engkau diam saja? Poin yang kedua kita belajar, Roh Kudus memimpin kita. Bukan hanya melebihi logika kita, tetapi melebihi kemauan kita, saudara. Saudara, selama 40 tahun, bangsa Israel berputar-putar di padang gurun sebelum masuk tanah Kanaan. Mereka dipimpin
siang hari oleh tiang awan, malam hari oleh tiang api. Mereka tidak bisa bergerak semau-mau mereka sendiri. Alkitab dengan jelas mencatat, kalau tiang awan atau tiang api itu mulai naik, mulai bergerak, mereka melipat kemah-kemah mereka, mengusung dan berjalan mengikuti arah kemana tiang awan atau tiang api itu pergi. Berbeda dengan kemauan dan kehendak mereka. Mereka harus fokus terhadap pimpinan tiang awan dan tiang api. Saudara yang luar biasa, Paulus dan Silas tidak menangis seperti itu. Tidak meratapi nasib mereka. Tidak menyalahkan Tuhan dan bertanya, di mana engkau Tuhan? Kenapa engkau tidak membela kami hamba-hambamu? Tidak, saudara. Tetapi sebaliknya, mereka memuji-muji, mereka menyanyi, sehingga orang-orang hukuman yang lain itu mendengar puji-pujian mereka. Dan apa akibatnya, saudara? Pertolongan Allah, Roh Kudus yang memimpin mereka, bekerja luar biasa. Dan kalau Roh Kudus yang bekerja, sendi-sendi penjara tidak tahan, saudara. Berderak-derak, berbunyi. Begitu luar biasa, tidak hanya berderak-derak berbunyi, tetapi juga sendi-sendi penjara itu goyah karena gempa bumi yang hebat. Hasil dari pekerjaan Tuhan dan pekerjaan Roh Kudus. Pada akhirnya terbukalah semua pintu dan yang luar biasa, saudara, belenggu-belenggu mereka itu terlepas. Saya tidak bisa mengerti bagaimana mungkin gempa bumi itu bisa melepaskan belenggu. Kalau gempa bumi itu bisa membuat sendi-sendi penjara itu berderak-derak dan goyah lalu pintu-pintu terbuka, ya itu bisa masuk di akal kita. Tetapi kalau sampai menyebabkan belenggu-belenggu itu terlepas, pasti itu gempa bumi yang datang dari Tuhan. Pasti itu gempa bumi yang aneh, yang tidak pernah terjadi di dunia ini, yang bisa melepaskan belenggu, saudara. Karena belenggu yang saya tahu hanya bisa dibuka dengan kunci. Tetapi ini terbuka oleh gempa bumi. Saudara dikasih oleh Tuhan. Saya teringat kepada sebuah kesaksian dari seorang penyanyi dan pemusik yang luar biasa. Namanya Thomas Dorsey. Saudara, Thomas Dorsey lahir pada tahun 1900. Umur 32, tepatnya di tahun 1932, dia sudah menikah, dia sudah berkeluarga, dan dia memiliki istri yang sedang hamil. Yang umur kandungannya sudah hampir melahirkan. Sebentar lagi melahirkan, saudara. Tetapi pada saat itu dia punya undangan dari Pastor Billy Graham untuk pergi ke kota St. Louis. Dia tinggal di sebelah selatan Chicago, saudara. Dan di apartemen itu tinggallah dia bersama istrinya. Dan malam hari itu, saudara, dia harus pergi keluar kota, ke kota St. Louis, untuk mengikuti KKR dari Billy Graham. Setelah rundingan dengan istrinya melepaskan dia pergi dan mengizinkan dia mengikuti pelayanan KKR, saudara. Malam hari itu dia ketinggalan kotak musiknya. Padahal dia sudah hampir keluar kota dan dia putar balik, saudara. Dia putar balik ke apartemennya dan mendapati istrinya sudah tidur. Dia cium kening istrinya dan tidak tega untuk membangunkan. Dia hanya mengambil kotak musik, lalu dia kembali mengikuti rombongan untuk keluar kota ke kota St. Louis, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Luar biasa. Karena pelayanan mereka itu dikerjakan oleh kuasa Tuhan, banyak pengikut peserta KKR, pertobatan luar biasa dijamah oleh Tuhan karena puji-pujian yang dilakukan dan oleh pelayanan dari Thomas Dorsey, saudara. Ketika rehat, ketika dia duduk, saudara, datang sebuah telegram
yang mengatakan, istrimu meninggal. Saudara, di tengah-tengah KKR yang luar biasa, banyak orang dijamah diberkati oleh pekerjaan Tuhan. Dia mendengar berita duka yang luar biasa, istrimu meninggal. Dia cepat-cepat kembali ke Chicago, saudara. Dan dia melihat istrinya meninggal. Tetapi anak dalam kandungan istrinya masih hidup. Dan oleh operasi sesar, anak itu dilahirkan, tetapi tidak lama kemudian sang bayi menyusul ibunya dan meninggal juga. Dimakamkan dua orang yang dicinta ini dalam satu peti, dalam satu lubang, dan itu menghancurkan seluruh hati dan kehidupan daripada Thomas Dorsey, saudara. Dia kecewa sama Tuhan. Dia kembali menjadi seorang penyanyi jazz dari klub ke klub. Itulah apa yang sekarang dilakukan oleh Thomas Dorsey. Pada suatu senja, dia berada di sebuah college milik Madam Maloney. Sebuah tempat kursus. Dia menghadapi piano sambil menunggu Profesor Free yang mengajak dia ke tempat musik itu, saudara. Dan dia sendirian di depan piano. Tangannya tiba-tiba memainkan sebuah nada yang luar biasa. Dia tidak mengerti sebelumnya bahwa itu adalah sebuah lagu yang luar biasa. Yang saat itu dengan tidak sengaja dia menciptakan nada-nada di lagu itu, saudara. Saudara, setelah nada-nada itu tercipta, ada sebuah aliran kasih yang begitu besar di dalam hati Thomas Dorsey. Dan dia kembali disentuh oleh kasih Tuhan. Dan dia merasakan Tuhan tidak jauh dengan dia. Saudara, dia merasakan aliran kasih Tuhan yang ada dalam hatinya. Dan dari bibirnya, melalui nada-nada itu, terdengar pujian. Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewat malam gelap, keterang yang tetap, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Tuhanku, pimpinlah, dan seterusnya. Lagu itu mengalir deras dari hati dan mulutnya, saudara. Membuat matanya mengalir air mata berderai-derai. Dan dia merasakan Tuhan itu baik. Sekalipun apa yang dialami dalam hidupnya tidak baik. Dia kehilangan dua orang dicintainya, istri dan bayinya. Tetapi semua dia kembalikan. Dia tahu bahwa Tuhan sedang memimpin dia menjadi seorang pencipta lagu yang luar biasa. Dan lagu itu nanti akan dinyanyikan oleh tim PAW kita, Pak Antonius. Amin. Tuhan memberkati kita. Tanganku, peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewat malam gelap, keterang yang tetap, Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Bila jalan berat, Tuhan
kasih untuk firman Tuhan yang sudah diberitakan oleh hamba-Nya, di mana Roh Kudus memimpin kita di dalam setiap kesulitan, di dalam setiap keadaan yang tidak memungkinkan, kita bisa dikuatkan oleh Roh Kudus. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan kita. Ada beberapa pengumuman yang harus disampaikan untuk persiapan kita di dalam menghadapi masa new normal. Yang pertama adalah di dalam menghadapi new normal ini akan dilakukan penyemprotan desinfektan sebelum dan sesudah ibadah. Yang kedua adalah jemaat yang hadir harus menggunakan masker selama ibadah. Yang ketiga, sebelum masuk ke dalam gedung gereja, ada petugas yang mengukur suhu tubuh jemaat, di mana suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius baru boleh masuk untuk beribadah. Yang keempat adalah menjaga jarak di antara jemaat, di mana saat ini kursi-kursi sudah diberikan jarak aman antara satu dengan yang lainnya, antara baris dengan kolom. Yang kelima adalah tidak bersalaman sesama jemaat baik sebelum maupun sesudah ibadah. Jadi yang masih harus beribadah di rumah saja adalah orang-orang yang atau jemaat yang mempunyai sakit, baik itu sakit berat atau sakit bawaan, darah tinggi, kolesterol, atau apapun juga yang bisa membuat tubuh menjadi rentan. Yang kedua adalah anak-anak yang di bawah usia 5 tahun. Orang-orang yang boleh beribadah adalah saat ini adalah yang benar-benar sehat, yang bisa datang ke gereja dengan protokol kesehatan yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Bagi yang tidak bisa datang, sudah disiapkan ibadah online yang akan dapat dilihat di YouTube, di Facebook kita, nanti akan disiarkan secara online. Demikian beberapa pengumuman. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang kepadamu pada hari ini. Kami membawa jemaat-Mu yang sakit, yang lemah, biar Tuhan menguatkan, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memberikan mujizat-Mu, dinyatakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan jemaat-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bagi kami jemaat yang berharap dan percaya kepadamu, kami akan melihat mujizat-Mu dinyatakan di dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga kami membawa para petugas kesehatan di dalam tangan kasih-Mu. Kau memberkati para petugas kesehatan, memberikan hikmat, perlindungan senantiasa, agar mereka juga boleh menjalankan tugas kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan juga untuk pemerintahan dan bangsa kami. Tuhan, kami serahkan mereka semua di dalam tangan kasih-Mu, baik pemerintahan mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, kecamatan, wilayah gubernur hingga tingkat presiden dan para pembantunya. Tuhan, tolong berikan hikmat kepada mereka semua agar mereka boleh menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk kami sebagai warga negara. Tuhan memberkati para petugas kesehatan, memberkati para petugas TNI, Polri, semua yang bertugas. Tuhan memberikan hikmat kepada mereka semua agar mereka mampu menjalankan tugas kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akhiri ibadah kita dan kita berdoa. Tuhan, terima kasih
Kami telah mendengar firman-Mu bahwa Roh Kudus memimpin kami. Seringkali melebihi logika kami. Seringkali tidak seperti harapan kami. Karena rancangan-Mu dan jalan-Mu lebih tinggi daripada rancangan kami dan jalan berpikir kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih. Roh Kudus juga memimpin kami, melebihi kemauan kami, kehendak kami. Seringkali Roh Kudus memimpin kami bukan di puncak-puncak gunung, puncak-puncak kehormatan, tetapi di lembah-lembah air mata. Kami harus melewati itu semua. Tapi kami yakin percaya Roh Kudus tetap memegang tangan kami, memimpin kami sampai ke seberang di tempat di mana Tuhan telah berkehendak untuk memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk wabah virus corona yang belum selesai ini. Bagi bapak-bapak, kepala-kepala rumah tangga yang pada virus corona ini berakibat untuk kami mengalami, diizinkan oleh Tuhan, lembah-lembah air mata dan pergumulan, terutama di bidang ekonomi. Tuhan tolong kami semua, berikan kami hikmat untuk memecahkan dan menemukan jalan keluar dari semua ini. Maka itu kami perlu pimpinan-Mu Roh Kudus. Kami perlu pengarahan, hikmat daripada Allah Roh Kudus. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit. Mari Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Yang putus asa Tuhan kuatkan, bangkitkan kembali. Yang lemah Tuhan bangkitkan, bangunkan kami untuk kami dapat berjalan, bahkan terbang seperti burung Raja Wali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jemaat GBS Yerusalem Baru adalah milik-Mu. Engkau yang memiliki kami. Hidup kami ada dalam genggaman tangan-Mu. Karena itu kami mohon berkat Tuhan, berkat daripada Allah Bapa, damai sejahtera dan kasih karunia dari anak Allah yaitu Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus memimpin kami, memberkati kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita katakan, amin. Tuhan memberkati saudara, haleluya.